Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil capstone project kami yang telah kami kerjakan sebulan terakhir ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Farel Kurniawan dari Machine Learning dan kelima teman saya dari Machine Learning dan Front End Back End. Langsung saja kita masuk ke materinya. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengolahan sampah dengan produksi mencapai 67 juta ton per tahun menurut KLHK. Namun hanya sedikit yang terkelola dengan baik. Sampah plastik dan organik mendominasi, sementara infrastruktur dan kesadaran masyarakat masih rendah. Proyek Trust to Cash hadir sebagai solusi berbasis digital, menggunakan machine learning untuk mengklasifikasikan sampah secara otomatis melalui sebuah unggahan gambar, menghubungkan pengguna dengan pengepul, dan memberikan insentif berupa poin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan lebih detail terkait proyek Trust to Cash, lalu alasan pemilihan topik, proses implementasi, hasil yang telah kami capai, serta rencana pengembangan ke depannya. Saya akan menjelaskan apa itu Trace to Cash. Trace to Cash merupakan sebuah platform digital berbasis website yang kami buat untuk mempermudah antara masyarakat dengan pengepul agar sampah terkelola dengan baik. Kemudian ada fitur yang kami buat, di antaranya yaitu klasifikasi sampah secara otomatis. Jadi ketika pengguna mengupload foto sampah, maka sistem akan mengklasifikasikannya secara otomatis. Kemudian ada fitur reward. Ketika pengguna sudah mencapai target, maka pengguna akan mendapatkan reward berupa koin, dan koin itu bisa ditukarkan menjadi sebuah rupiah. Kemudian reason, kami memilih tema Green Job Green Economy, yaitu tentunya ada masalah yang ingin kami tangani. Salah satunya adalah salah satunya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, tidak adanya sistem terintegrasi yang mempermudah masyarakat menjual sampah ke pengepul, dan tidak adanya sistem insentif yang mendorong masyarakat untuk memilah dan menjual sampah. Selanjutnya adalah tahap existing result atau elemen apa aja sih yang membuat trace to cache berbeda dari aplikasi-aplikasi lain. Yang pertama adalah fitur klasifikasi gambar sampah otomatis menggunakan model machine learning. Yang kedua, sistem tracking proses sampah secara menyeluruh. Yang ketiga adalah fitur edukasi interaktif. Untuk selanjutnya adalah implementation and reasoning. Tahap implementation atau implementasi apa saja atau model apa saja yang kami gunakan untuk mewujudkan fitur-fitur tersebut. Yang pertama, ada model machine learning untuk klasifikasi gambar sampah yang dibangun menggunakan TensorFlow atau keras dan dilatih dengan dataset dari RoboFlow. Yang kedua adalah model mampu membedakan sampah organik dan sampah organik dari gambar yang diunggah oleh user. Yang ketiga, untuk front end kami kembangkan menggunakan React.js, backend menggunakan Express.js, dan machine learning menggunakan Python. Dan seluruh sistem sudah dideploy di Vercel dan Hugging Face. Lalu, untuk database dan sistem API sudah terintegrasi sepenuhnya untuk mendukung seluruh kinerja platform. Untuk selanjutnya, Selanjutnya adalah bagian reasoning atau alasan mengapa kita menggunakan model tersebut. Alasan yang pertama yaitu karena TensorFlow memberikan akurasi tinggi dan fleksibilitas untuk klasifikasi gambar. Alasan yang kedua karena React dan Express dipilih untuk memudahkan dalam integrasi dan skalabilitas. Yang ketiga, web-based platform memudahkan kita untuk mengakses lintas perangkat tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Yang keempat itu tracking proses meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya adalah capaian saat ini dari tim kami.
Yang pertama yaitu fitur tracking sampah yang berhasil diimplementasikan di sisi back-end. Yang kedua, model klasifikasi telah diintegrasikan dengan akurasi mencapai kurang lebih 82%. Yang ketiga, back-end dan API sepenuhnya juga sudah bekerja. Namun, front-end masih dikembangkan dan segera menyusul untuk integrasi yang penuh. Terkait dokumentasi serta plan development aplikasi Trust2Cash yang telah kami buat. Dimulai dari dokumentasi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, machine learning, dokumentasi yang berisi notebook, pelatihan model, file dalam format PKL dan H5, serta dokumentasi integrasi model ke backend. Kemudian di backend dengan Express.js, dokumentasi berisi API untuk autentikasi klasifikasi sampah berisi poin, serta dokumentasi Postman. Kemudian untuk dokumentasi front-end, React.js dokumentasi akan berisi tampilan web responsif, sistem upload gambar, dashboard pengguna, dan fitur edukasi interaktif. Dokumentasi ini telah kami buat dalam platform GitHub. Kemudian adapun rencana development secara lokal ketika kita sudah menyelesaikan aplikasi serta mendokumentasikannya. Adapun timeline dan target yang ingin kami capai dengan rencana 6 bulan ke depan ini, dimulai dari bulan April, aktivitas yang akan kami lakukan yaitu mulai dari uji coba sistem live dan monitoring pengguna awal. Kemudian di bulan Mei, kami akan menerapkan sistem reward berbasis mitra lokal dalam aplikasi Trust2Cash ini. Kemudian di bulan Juni, kami akan mencoba untuk menambahkan fitur tracking secara real time. Dan di bulan Juni, kami akan mengajak para pengepul dan bank sampah lokal untuk bekerja sama, serta agar aplikasi ini dikenal oleh masyarakat. Di bulan Agustus kami berencana untuk melakukan kampanye edukasi lingkungan melalui fitur gamifikasi yang ada dalam aplikasi Trust2Cash. Kemudian di bulan September kami akan melakukan rilis versi stabil dengan fitur pelacakan kurir dan ekspansi kota. Selanjutnya, Oke, sekarang aku akan lanjut di bagian plan for local deployment. Di sini kita tulis dengan estimasi biaya kita. Ada kebutuhan kita server dan hosting, lanjutan 6 bulan, estimasi biaya 500.000, lalu domain yang dengan .com, estimasi biaya 150.000, lalu kebutuhan selanjutnya ada edukasi dan media promosi digital dengan estimasi biaya 250.000, lalu kebutuhan selanjutnya adalah pengembangan fitur tambahan dengan estimasi biaya 500.000. Total dari seluruh kebutuhan yang kita butuhkan dengan estimasi biayanya adalah 1.400.000. Dan alhamdulillah kita sudah di bagian terakhir, yaitu conclusion ya. Conclusion dari pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung hal ini, kami mengembangkan aplikasi Trash2Cash guna memudahkan pengelolaan sampah secara terstruktur tanpa partisipasi aktif dari semua pihak untuk tidak akan berjalan optimal. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menyimak presentasi kami. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip satu kalimat yang menjadi penyemangat dalam proyek ini, yaitu bukan seberapa banyak sampah yang kita buang, tapi seberapa bijak kita mengolahnya. Semoga Trust2Cash bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. Saya Farel Kurniawan, mewakili seluruh tim, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.